tidak ada tanpa tujuan. Kemana Pak? Tidak adalah makan angin. Ini sifat-sifat yang tak baik, dan ini berawal dari hati. Pada hakikatnya salat yang kita lakukan untuk mengobati hati. As-salatu li zikri. Puasa yang kita wajibkan oleh Allah untuk menjadikan kita ikhlas dalam beramal. Begitu juga kalau kita memberi, supaya jangan ada rasa sombong, dan berjamaah ke masjid menghilangkan penyakit hati, supaya jangan kita merasa kita sendiri, banyak orang lain yang lebih daripada kita. Rukun Islam yang 5 itu memang salah satunya syahadat, tapi keempat yang ada setelah itu adalah berawal dan bertujuan untuk menyehatkan hati, karena hati inilah yang sering menyerumuskan kepada kesalahan. Ada orang yang korupsi karena tamak, karena ada orang yang berzina karena nafsu tak terkontrol, ada orang yang membunuh, melukai karena emosi tidak terpelihara, dan kesemuanya itu berawal dari hati. Nah, kalaupun orang tidak punya hati, ya tidaklah manusia juga. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin, hadirin majelis ta'lim Islamic Center Bangkinang yang berbahagia, terima kasih kepada pengurus. Melalui pengurus saya dapat bersama jamaah bersilaturahim dan ikut hadir pada acara ini. Mudah-mudahan silaturahim akan memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Yang tadi saya diminta oleh Pak Kua Mendera untuk mengisi acara ini. Tentu dengan harapan itu bagi saya suatu kehormatan dan suatu kesempatan untuk bersilaturahim. Kita mencoba pada malam ini mengkaji tentang masalah hati. Kita maklum bahwa manusia, sesuai apa yang Allah katakan di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Secara fisik manusia memiliki kesempurnaan, dan manusia memiliki malakah akal pikiran yang membedakan dia dengan makhluk yang disebut dengan al-haywan. Kemudian manusia memiliki rohaniah, memiliki hati yang menjadikan dia menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengkaplah dengan 3 hal ini, manusia bisa mencapai tingkat yang tinggi di sisi Allah. Adanya jasmani dari ujung rambut ke ujung kaki, mata, telinga, hidung, lidah, tangan, kaki, hati dan sebagainya. Secara jasmani memiliki kesempurnaan. Sejelek apapun manusia, bandingkan dengan makhluk lain, jelas manusia lebih unggul. Manusia diberikan jasmani, tidak cukup hanya jasmani. Jasmani yang harus kita jaga, harus kita pelihara dengan makanan bergizi dan yang halal, sehingga menjadikan jasmani sehat. Dalam ilmu kesehatan katanya ada 4 sehat 5 sempurna. Manusia dituntut untuk makan yang halal. Dengan makan halal akan menjadikan rohani yang baik,
dan dengan makanan yang thayyiban menjadi jasmani yang sehat. Maka merupakan kewajiban kita untuk menjaga kesehatan ini. Apalagi sekarang dalam suasana pandemi ada protokol kesehatan di mana kita harus menjaga kesehatan, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu dalam rangka menjaga kesehatan yang kita sampai tertular oleh penyakit. Kalau kita sakit harus berobat. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Ikhtiar kita untuk sehat adalah berobat dari sakit dan menjaga jangan sampai kita terserang oleh penyakit. Maka oleh demikian Islam telah memberikan garis tentang kesehatan ini agar kita makan dengan ketentuan syariat haram dan halal. Dan Nabi pun memberikan pedoman kepada kita dengan istilahnya tibun nabawi, kesehatan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, wajib kita jaga dan kita pelihara. Karena jasmani adalah kendaraan kita untuk bisa beramal dan beribadat. Tapi sebagai manusia kadang terlalu berlebihan untuk menjaga kesehatan ini. Kalau kita ke pasar, hampir pedagang yang jual hanya untuk kebutuhan jasmani, untuk pakaian, untuk makanan, untuk kosmetik, untuk bahan-bahan yang berhubungan dengan jasmani. Dan bahkan berlebihan lagi, ada yang operasi plastik dan ada merubah jasmani yang sudah Allah berikan. Dan bahkan ada pula gigi yang punya pagar. Biasanya yang punya pagar itu adalah tanaman kebun kita. Tapi aneh Bapak Ibu, ada pula gigi pakai pagar ini. Atau mungkin di masjid ini ada juga. Mudah-mudahan tidak ada. Ini kita mesti menjadikan jasmani sebagai kendaraan untuk kita bisa beramal, sehingga dengan demikian kita dapat memaksimalkan amal ibadah kita. Kemudian jasmani kita jaga. Manusia memiliki unsur yang ketiga, yaitu akal. Di akal dia bisa berfikir, dan dengan akal dan dengan malakah kemampuan berfikir dia bisa menerima ilmu pengetahuan. Makanya di waktu Nabi Adam Allah ciptakan pertama kali, Allah berikan ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Karena manusialah yang mampu menerima pengetahuan. Berbeda dengan hewan yang hanya jasmani, dia tidak diberikan kemampuan untuk menerima pengetahuan. Dan di sini juga lah perbedaannya antara satu sisi hewan yang punya jasmani tapi tidak punya akal, tidak punya kemampuan untuk menerima ilmu. Di samping lain malaikat yang punya rohani tapi tidak diberi kemampuan untuk menerima pengetahuan. Jadi di sini letaknya kemuliaan manusia itu pada unsur akliyanya, adanya kemampuan bisa menerima pengetahuan. Dan sampai hari ini tingkat kemampuan akal manusia dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, manusia bisa menciptakan kemudahan bagi manusia itu sendiri, alat komunikasi, alat transportasi, dan bahkan manusia bisa sampai ke bulan dengan pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan suara. Akal pun itu merupakan alat, ilmu merupakan alat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukanlah tujuan. Ilmu adalah prasyarat untuk kita melakukan amal ibadat secara benar. Al-amalu bila ilmin mardudun. Amal ibadat tidak didasari dengan ilmu itu tertolak. Bisa saja beramal tanpa memenuhi unsur syar'iyahnya. Sebaliknya, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin.
Orang berilmu tapi tidak beramal sama seperti kayu yang tidak berbuah. Jadi ada orang yang ingin menaikkan citra, wibawa, gengsi melalui pengetahuan dengan berbagai strata pendidikan. Tujuannya bukan untuk beramal, bukan untuk beramal soleh, tapi adalah pencitraan. Nah, ini tidak benar juga. Al-ilmu lil amal. Ilmu adalah untuk supaya bisa beramal soleh dan untuk melakukan amal sebaik-baiknya. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi pahalanya. Dalam hadis Nabi, pahala yang terus menerus menjadi pahala yang abadi adalah al-ilmu yantafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan. Apabila seseorang mengajarkan orang lain suatu ilmu dan muridnya mengamalkan ilmu yang diajarkan itu, maka guru yang memberikan ilmu mendapat pahala sebesar pahala yang didapatkan oleh orang yang beramal. Seperti dalil dalam qawaid syar'iyyah, ad-dalu al khairi ka fa'ilihi. Orang yang memberikan ilmu menunjuk kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala sebesar pahala orang yang melaksanakannya. Jadi rupanya Bapak Ibu, pekerjaan yang paling mulia itu adalah guru. Dengan adanya ilmu bisa menjadi guru. Dan dalam hadis qudsi dia mengatakan, ad-dunya mal'un wa mal'unatu ma fiha illa al-alim wal muta'allim. Dunia ini kena marah semuanya, kena kelemahannya, kena kelalaiannya. Ada dua golongan yang disayangi oleh Allah, alim wal muta'allim, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Jadi Bapak Ibu, belajar ini tidak terbatas hanya pada anak muda. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Makanya apa yang kita lakukan pada malam ini bahagian daripada tuntutan Nabi untuk kita berilmu dan beramal soleh. Jadi Bapak Ibu berbahagia, seorang guru yang punya murid katakanlah 10 orang, yang 10 mengajar lagi 10, yang 10 mengajar lagi 10, sudah 4 kali tingkatan 10 itu jadi 1000 itu. 10 jadi 10 100, 100 jadi 10 sudah 1000, 1000 kali 10 10.000. Semakin marketing level, multi level marketing, maka inilah ilmu inilah yang sangat menjadikan manusia itu manusia terhormat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Bapak Ibu, maka marilah kita berikan anak kita dorongan semangat untuk belajar, walaupun mungkin dalam pandemi saat ini belajar formal mungkin terbatas, tapi belajar tidak hanya di sekolah, tapi di rumah, di surau, di musala, di mana saja boleh. Dan kadang-kadang gunakan waktu untuk belajar, sebab belajar adalah satu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Berarti Bapak Ibu, manusia tadi apabila sehat jasmaninya, cerdas akalnya, dia sudah memiliki 2 bekal untuk menaikkan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah cukup jasmani dan ilmu saja? Manusia harus beramal. Amal itu ada 3 hal. Ada amal hati, ada amal lidah, dan ada amal jismiyah. Jadi Bapak Ibu, kalau semayang namanya amal ketiga-tiganya. Amal qalbiyah, lisaniyah, wa jismiyah. Karena semayang terdiri pada 3 macam rukun ya. Rukun qalbi, rukun lisani, dan rukun fi'ali. Jadi sholat itu
adalah amal ibadat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, memiliki syarat rukun yang sudah ditentukan. Jadi salat itu adalah ibadat yang sempurna, karena di situ terdapat ibadat qalb, ibadat lisan, dan ibadat jasmani. Ibadat-ibadat yang kita lakukan itu berawal dari hati. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi meriwayatkan bahwa Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan ditentukan oleh niat. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibaha aw imra'atin yankihuha. Ini berkenaan dengan hijrah di zaman Nabi. Kalau ada orang hijrah ke Madinah karena Allah, maka dia akan mendapat pahala dari Allah. Kalau dia hijrah ke Madinah karena tunangannya pergi ke Madinah, maka dia akan nanti mendapatkan wanita itu sebagai istrinya. Apabila dia hijrah karena dunia, karena pelanggan pembeli dagangannya berangkat ke Madinah, maka dia pergi ke Madinah karena supaya laku dagangannya, maka dia mendapat apa yang diniatkannya. Jadi Bapak Ibu bahagia, yang menentukan suatu amal adalah nawaitu, dan tempatnya niat itu adalah hati. Hati adalah disebut dengan qalbun. Qalbun makna bahasa kitanya berbulak balik antara iya dan tidak. Hari ini ya, besok tidak. Kadang ada istilah orang Melayu kita, balain onggok jo ilalah. Iyo di mulut, tidur di hati. Telunjuk luwi kelingking bakai, menggunting dalam lipatan, letak di muka menyipak, letak belakang menyipai. Ini adalah masalah hati. Jadi Bapak Ibu bahagia, maka yang menentukan amal ibadat kita ini adalah al-qalbun. Jarang kita mendengar atau orang berbicara tentang bagaimana shalihatil qalb. Jarang orang berbicara tentang memperbaiki hati. Kalau memperbaiki jasmani, enggak payah disuruh, anak gadis sudah pandai bermakeup. Ada orang yang menuntut ilmu, dengan ilmunya dia lupa diri. Maka hati perlu kita servis, tapi jarang orang yang berbicara tentang hati. Kalau masalah Honda TI, salah seketek puni yang tak enak, langsung ke servis Honda. Makanya kita perlu Bapak Ibu berbicara malam ini tentang yang berbagai macam istilah. Ada namanya manajemen kalbu, tasliyatul qalbi, dan namanya servis hati. Jadi Bapak Ibu berbahagia, hati memang perlu kita jaga, karena hati itu ada yang baik hatinya dan ada yang tidak baik. Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghatun, sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Iza salahat salat jasadu kullu, apabila baik daging itu, baiklah dirinya semua. Wa iza fasadat fasad jasadu kullu, kalau hati itu rusak, rusak semuanya. Bak kata pepatah kita mengatakan putih hati bakadaan, putih kape dapat ditengok. Bagaimana keadaan hati? Ada orang mengatakan hatinya baik dengan sifat yang baik. Ya, contoh dulu, hati orang itu lapang. Apa lapang? Penyabar. Hatinya lunak, penyayang. Hatinya rondah, warak tawaduk. Barangkali Bapak Ibu sering mendengar istilah-istilah itu. Ya, hati rondah,
hati lapang, hati lunak, hati apa lagi Pak? Ya banyak lah. Tapi sebaliknya ada juga kita mendengar qalbun qasiyah, hati yang keras. Dalam Al-Quran jelaskan bahwa ada hati yang keras, lebih keras daripada batu. Ada namanya fi qulubihim maradun, ada hati yang sakit. Jadi tadi Allah mengatakan ada hati yang keras, qasiyatul qalb. Sedangkan batu apabila dipecah mau dia, dan bahkan apabila dilubangi keluar air. Tapi kenapa kalau hati yang disentuh, orang dinasihati, marah dia, diingatkan, emosi dia, itu tanda-tanda qasiyatil qalbi. Jadi Bapak Ibu, masalah hati ada pula banyak macam yang jeleknya. Ada namanya tinggi hati, sombong. Apa keras hati, tak mau diajar, busuk hati. Nah ini bahaya lagi nih. Al-hasadun ta'kul hasanat kama ta'kul narul kitab. Kalau hati yang busuk itu disebut al-hasad. Al-hasadat, al-hasad. Kalau istilah orang sekarang namanya apa? Penyakit SMS. Mungkin banyak yang tahu apa penyakit SMS. Penyakit senang menengok orang susah, susah menengok orang senang. Apabila di samping rumah kita ada orang beli mobil, kita belum, apa kata istri, itulah suami ini panyogan, hijau malintang pawi, ya. Orang beli mobil, suami istri berkelahi. Kenapa? Karena ada penyakit hasad. Inilah yang harus kita kenali. Ada hati yang baik, ada hati yang tidak baik. Dalam kajian ilmu kejiwaan, hati itu ada beberapa penyakit. Pertama, niat yang salah. Berbuat bukan karena Allah, itu salah. Sedangkan yang baiknya adalah ikhlas. Kalau berbuat karena Allah itu disebut ikhlas. Tapi kalau berbuat karena manusia, ada namanya riya, ada ujub. Jadi hati Bapak Ibu harus ditanamkan sifat ikhlas. Kemudian yang kedua, ada namanya sifat haiwaniyah. Sifat hati yang disebut dengan sifat haiwaniyah, tamak, rakus. Hewan tak pernah memberi. Walaupun dia punya makanan lebih, dia tidak akan pernah beri sama kawannya. Jadi kalau ada manusia yang tidak pernah memberi, rakus, itu dia telah dikendalikan oleh sifat al-haywaniyah. Orang yang sifat al-haywaniyah, rakus ini tidak lagi memikirkan halal dan haram. Dia hanya ingin mendapat sesuatu sehingga dia merasa puas. Ketiga, sifat sab'iyah, yaitu sifat emosional. Orang yang pemarah berlebihan. Kalau marah itu wajar. Kalau ada suami tak marah, istri dibawa orang. Kalau ada ayah tak marah, anak dibawa oleh bujangan, itu lawas, itu tidak normal. Jadi marah itu juga butuh Pak. Tapi yang tidak boleh pemarah emosional. Dalam ambil bini, mainkan nasi, balik pasau, balik sembahyang Jumat, periuk sampai ke tanah, piring sampai ke belakang rumah. Nanti setelah itu awak tak makan, terpaksa piring mau balik-balik. Itu emosi yang berlebihan. Jadi marah itu sama dengan gula. Ada takarannya, enaknya. Kalau tidak ada marah itu hambar. Marah sekali pahit. Maka perlu ada standarnya. Kemudian ada sifat namanya sifat syaitaniyah.
Di dalam hati itu ada sifat syaitannya. Apa itu? Al-hasad. Di saat Adam diberikan kehormatan oleh Allah masuk ke dalam surga bersama istrinya, siapa yang marah? Siapa yang berkecil hati? Syaitan, tak senang. Hasad. Kenapa dia orang baru kok dapat fasilitas, saya hidup yang sudah lama kok tidak diberikan? Timbullah hasad di dalam hati syaitan, sehingga dia berusaha untuk bagaimana menyerumuskan Adam sehingga keluar dari surga. Jadi kalau ada orang yang bersifat dengan hasad dan iri hati, itulah syaitan yang masuk dalam dirinya itu. Ya. Kemudian ada sifat insaniyah, al-khata' wa nisyan sifatul insan. Salah dan lupa sifat manusia. Itu biasanya sifat ragu, sifat was-was itu di kepala. Jadi kalau orang itu biasanya was-was dan bimbang dan banyak pikiran, pasti dia tidur letakkan tangannya di kepala, ya. Rasanya nyaman kalau letak tangan di kepala, karena memang was-was itu di kepala. Itu penyakit. Kemudian Bapak Ibu, rububiyah. Sifat rububiyah adalah sifat yang hanya boleh Allah yang punya sifat itu. Sombong hanya Allah yang boleh. Allah memerintah kita untuk sujud kepadanya. Allah perintah kita untuk bersyukur kepadanya. Allah perintah kita untuk berzikir kepadanya. Bolehkah kita meminta orang bersyukur kepada kita? Bapak harus terima kasih sama saya. Kalau tidak, Bapak ini kurang ajar ini. Kacang lupa sama kulitnya. Kita orang tua ada anak yang lewat, tak ditegur. Perasaan, dia orang ini memang tak punya adab katanya. Jadi tidak merasa nyaman kalau orang tak menghormati dia. Ini namanya sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu adalah sifat ginjal buah punggung, Pak. Jadi letaknya itu di buah punggung ini. Di kajian kesehatan rohani, sombong itu letaknya di dada. Sombong itu. Jadi kalau ada yang sombong, bawanya apa, Pak? Busukkan dada, ya. Siapa ini? Kamu tahu nggak siapa ini? Ya. Kalau ada orang yang lagi marah, tak dihormati, dadanya dipukul. Kamu siapa, tahu nggak ini? Orang bagak menginang, wah. Ada lagi sifat yaitu lalai, lengah. Itu adalah sifat jismiyah. Kalau badan kita kok suka lolok, suka berbaring, suka santai, suka makan angin, suka baleha-leha, ini juga tidak boleh. Karena waktu adalah uang. Waktu adalah amanah. Kalau tidak kita pergunakan berarti kita menyalahi amanah. Pernah nggak bapak-bapak dengar orang sore hari jalan-jalan ke pasar, tidak ada tanpa tujuan, kemana, Pak? Tidak adalah makan angin. Ini sifat-sifat yang tak baik, dan ini berawal dari hati. Jadi oleh karena demikian Bapak Ibu, pada hakikatnya salat yang kita lakukan untuk mengobati hati. As-salatu li zikri. Puasa yang kita wajibkan oleh Allah untuk menjadikan kita ikhlas dalam beramal. Begitu juga kalau kita memberi, supaya jangan ada rasa sombong, dan berjamaah ke masjid menghilangkan penyakit hati, supaya jangan kita merasa kita sendiri, banyak orang lain yang lebih daripada kita. Jadi Bapak Ibu, rukun Islam yang 5 itu memang salah satunya syahadat, tapi keempat yang ada setelah itu adalah berawal dan bertujuan untuk menyehatkan hati. Itu juga salat yang kita lakukan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat juga mencegah kejahatan dan kemungkaran. Jadi Bapak Ibu berbahagia. Maka dalam kesempatan ini
kita menghimbau kepada kita kaum muslimin bagaimana kita menyervis hati kita, karena hati inilah yang sering menyerumuskan kepada kesalahan. Ada orang yang korupsi karena tamak, karena ada orang yang berzina karena nafsu tak terkontrol, ada orang yang membunuh, melukai karena emosi tidak terpelihara. Dan kesemuanya itu berawal dari hati. Nah, kalaupun orang tidak punya hati, ya tidaklah manusia juga. Manusia itulah ada pertimbangan yang paling utama adalah hati nurani. Dan apabila ada nasihat, apabila ada ceramah bisa masuk ke hati, bisa masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Waktu di masjid ya rasanya angguk-angguk, tapi di rumah apa kaji ustaz tadi bang, ayo lebat masalah hati, dibuat ceramah pak, anak konang deh ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini, masalah hati memang mesti kita perbaiki. Nah, bagaimana? Apakah obat hati yang sebenarnya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ingat kepada Allah itulah obat segala penyakit hati. Makanya Bapak Ibu berbahagia, Nabi mengajarkan kita untuk selalu kita ingat kepada Allah secara lisan, tapi juga berawal dari hati. Apabila ada orang meninggal, ucapan kita innalillah. Kalau kita mau makan, alhamdulillah. Sudah makan, alhamdulillah. Berjanji, insyaallah. Taqajui, la ilaha illallah. Berdosa, astaghfirullah. Jadi Allah telah memberikan kepada kita ucapan-ucapan yang setiap perbedaan dan setiap kejadian itu kita harus ingat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dengan demikian hati menjadi sehat. Termasuk juga Bapak Ibu kita melatih bacaan kita, bacaan Quran. Katanya kalau baca Quran orang sakit merasa nyaman. Bahkan orang sakit gigi tak akan marah kalau ada orang baca Quran. Tapi kalau ada orang sakit gigi di sampingnya ada orang lagu dangdut, kira-kira gimana ya? Mungkin dipahambung juga. Tapi Al-Quran ada obat segala penyakit, obat hati, obat perasaan, dan obat segala obat penyakit hati. Jadi Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan bagi kita yang hadir pada kesempatan ini, tiga hal tadi yang menjadi kita mulai dengan pembicaraan perlunya kita menjaga jasmani, perlunya kita menjaga pikiran dengan ilmu. Makanya dilarang kita meminum khamar dan obat-obat narkoba karena merusak pikiran. Kemudian hati, tapi di antara tiga unsur itu yang paling utama adalah hati. Dan hatilah tertapatnya roh, dan rohlah yang abadi. Apabila seseorang mati, sangkarnya bisa dikubur, tetapi roh yang ada dalam dirinya itu akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Bagi orang yang baik amalnya, Allah tempatkan arwahnya di tempat yang baik. Dan bagi orang yang amalnya, perbuatannya tidak baik, tentu ditempatkan di tempat yang tidak baik. Mudah-mudahan kita yang hadir ini sebagai pendengar, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan Allah mengatakan, fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingatkan kalian. Jadi kita ingat kepada Allah di waktu sakit, Allah berikan kesembuhan. Apabila kita ingat di waktu kita sedang lapar,
insya Allah Tuhan berikan kita makanan. Apabila kita ingat kepada Allah di waktu takut, insya Allah kita diberikan kawan dan diberikan pembela dan pendamping yang baik. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.